Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Wijayanti, NIM 23980115551. Pada tugas elaborasi pemahaman kali ini saya akan mengulas pembahasan kelompok 3, yaitu mengenai rancangan pembelajaran dalam UPT dengan lembar kerja Explore and Experience, Enable and Equip pada topik 5 ini. Selanjutnya, pada tahap merencanakan pengalaman belajar, guru membuat kegiatan belajar yang berhubungan langsung dengan hasil yang diinginkan dan proses penilaian yang telah ditentukan. Rancangan pembelajaran dalam UPT pada pembahasan kelompok 3 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Adapun cara yang dapat dilakukan agar peserta didik terlibat dalam eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting, diantaranya yang pertama ada membangkitkan rasa ingin tahu. Yang kedua, memfasilitasi diskusi terbuka, yaitu bisa menggunakan teknik brainstorming untuk merangsang kreativitas dan mendorong peserta didik untuk berbagi ide-ide mereka. Yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat yaitu stimulasi kreativitas, yaitu seperti kegiatan mind mapping, role playing, atau teknik berpikir lateral untuk membantu peserta didik berpikir secara kreatif. Yang kelima yaitu menghubungkan dengan dunia nyata. Di sini maksudnya menghubungkan beberapa ide-ide mereka dengan kehidupan sehari-hari atau dalam konteks global. Yang keenam, pembelajaran kolaboratif. Lanjut, selanjutnya itu tentang kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Next, beberapa kegiatan belajar untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar kelas yang diperlukan, yaitu yang pertama ada kegiatan belajar. Di sini meliputi pembelajaran berbasis proyek, simulasi atau permainan peran, diskusi terfokus, dan pelatihan keterampilan. Yang selanjutnya ada kegiatan pekerjaan rumah, di mana meliputi kegiatan pembacaan masalah rumit, pembacaan dan tinjauan literatur, kemudian ada analisis media dan proyek kreatif. Dan selanjutnya ada kegiatan pengalaman di luar kelas, itu mencakup partisipasi dalam komunitas atau organisasi, kegiatan sosial atau lingkungan, dan magang atau proyek kolaboratif dengan industri. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut menurut pendapat saya berdasarkan literatur dari buku Wijin dan McTeach tahun 2005, yaitu sebagai berikut. Dimulai dari pertanyaan nomor pertama, yaitu bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Berdasarkan pernyataan Wijin dan McTeach tahun 2005, cara agar peserta didik ikut terlibat dalam eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting yaitu dengan memberikan pengalaman atau experience kepada peserta didik ketika mempelajari materi dan memberikan fasilitas dengan baik serta memungkinkan peserta didik melakukan apa yang telah mereka pelajari, yaitu dengan tadi melakukan berbagai kegiatan simulasi ataupun proyek-proyek. Slide selanjutnya yaitu pertanyaan 2. Kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Selanjutnya,
Di sini menurut Wijin dan McT 2005, guru dapat menggunakan cara berikut dalam mengembangkan kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, menyediakan pengalaman konkret yang dapat diberikan kepada peserta didik. Itu misalnya ketika pembelajaran IPS, terutama materi mikrohistori dan sejarah lokal, guru dapat mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, serta memberikan contoh sejarah lokal berupa nama tempat bersejarah, tokoh pahlawan lokal, atau bisa juga peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tempat tinggal masing-masing peserta didik. Yang kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan esensial yang mengindikasikan terjadinya learning transfer. Nah, perbandingan dari pembahasan kelompok 3 dengan pendapat Wijin dan McTeach 2005 diperoleh yaitu yang pertama, jawaban nomor 1 dari kelompok 3 sudah sangat lengkap, di mana dalam pembahasan disebutkan ada 6 cara yang dapat dilakukan agar peserta didik terlibat saat mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. 6 cara tersebut yaitu dengan membangkitkan rasa ingin tahu, memfasilitasi diskusi terbuka, menerapkan pembelajaran berbasis proyek, stimulasi kreativitas, menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, dan memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, jawaban nomor 2 sudah dijelaskan dengan rinci mulai dari kegiatan belajar yang mencakup pembelajaran berbasis proyek, bermain peran, diskusi terfokus, dan pelatihan keterampilan. Selain itu ada pekerjaan rumah hingga pengalaman di luar kelas yang meliputi kegiatan komunitas, kegiatan sosial, dan magang. Yang ketiga, dari kedua jawaban tersebut belum dikaitkan dengan pembelajaran IPS dan contoh konkret di kehidupan sehari-hari, serta kelompok 3 belum mencantumkan sumber atau referensi yang relevan. Sekian ulasan pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.